Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, semalam telah berlalu, pagi hari ini kita disegarkan kembali. Mari sebelum memulai aktivitas kita, awali dengan perenungan firman Tuhan dengan bacaan kita dari kitab 2 Tawarik pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ke-9. 2 Tawarik pasal 22 ayat pertama sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu, menjadi raja menggantikan dia, karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama dengan orang-orang Arab. Dengan demikian Ahazia, anak Yoram raja Yehuda, menjadi raja. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasehatinya untuk melakukan yang jahat. Ahazia adalah salah satu raja Yehuda yang memerintah dalam waktu singkat. Ia adalah anak Yoram, raja Yehuda. Ibunya bernama Atalia. Ia adalah sosok yang sangat berpengaruh terhadap Ahazia, di mana sang ibu mendikte apa yang harus dilakukannya, sekaligus juga menjadi penasehatnya, termasuk di dalam urusan perang. Sayangnya, nasihat-nasihat sang ibu itu justru menyerumuskan Ahazia ke dalam berbagai kejahatan. Sebab Atalia bukanlah orang yang takut akan Tuhan. Ia mewarisi kejahatan dari ayah dan ibunya, yaitu Ahab dan Isabel, raja dan ratu yang terkenal sebagai penyembah berhala. Akhirnya Ahazia pun dilenyapkan bersama keluarga Ahab lainnya, sebagaimana yang sudah Tuhan firmankan. Melalui bacaan hari ini, mengingatkan sekaligus memberi nasihat bagi kita. Bagaimana peran kita sebagai orang beriman terhadap orang-orang terdekat atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita sudah berdampak memberikan pengaruh yang baik? Misalnya, membuat orang lain semakin dekat kepada Tuhan, atau menuntun mereka yang salah kembali kepada jalan Tuhan, atau mungkin mengajar orang lain untuk taat kepada Tuhan, atau mengusahakan sesuatu yang baik untuk orang lain. Ataukah malah sebaliknya, keberadaan kita tidak berdampak sama sekali, bahkan memberikan pengaruh yang buruk atau pengaruh yang jahat terhadap orang lain. Bagaimana supaya kita bisa memberikan dampak yang positif bagi orang-orang terdekat kita? Antara lain yaitu, mintalah hikmat Tuhan, karena dengan hikmat Tuhan, kita dimampukan untuk bisa memberi nasihat atau mengajar orang lain dengan benar. Yang kedua, nasihat atau ajaran yang kita berikan itu tentunya harus sejalan dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu satu-satunya petunjuk hidup yang terbaik. Ada begitu banyak pengaruh yang bisa kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Keputusan ada pada diri kita masing-masing. Jika kita selalu hidup takut akan Tuhan dan hidup kita dilandasi oleh firman Tuhan, pasti hidup kita akan hidup benar dan menjadi pribadi yang bisa berpengaruh positif bagi orang-orang yang ada di dekat kita, sehingga menjauhkan orang-orang dari tindakan jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semoga perenungan pagi hari ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.